Ayo. Pak, ayo Pak. Kayak gini nanti Bapak juga yang sakit Pak. Pak, tolong kaki Bapak. Tolong Pak. Petugas Kejaksaan Negeri Kota Bekasi sempat kewalahan saat mengeksekusi terpidana korupsi revitalisasi Pasar Kranji Kota Bekasi Iwan Hartono. Saya hari Kamis. Jabatannya awas. Hari Kamis. Kamera pegang dulu. Kamera awas. Sini kamera. Direktur PT Anissa Bintang Blitar ini memberontak saat akan dimasukkan ke dalam mobil tahanan Kejari yang akan membawanya ke lapas Bula Kapal Bekasi Timur. Keputusan terpidana sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap. Iwan Hartono divonis 2 tahun 6 bulan penjara. Ini berdasarkan putusan nomor 1595K garing P/PIT garing 2025 itu kasasinya permohonan kasasi tadi ditolak. Maka dikarenakan tadi permohonan kasasi ditolak, berlakulah putusan pengadilan tinggi. Nah, gitu. Jadi karena putusan pengadilan tinggi ini menguatkan putusan pengadilan negeri yang menjatuhkan terpidana adalah 2 tahun 6 bulan, maka terhadap terpidana pada hari ini kami lakukan eksekusi. Kasus yang menjerat Iwan Hartono berawal dari proyek revitalisasi pembangunan dan pengelolaan Pasar Kranji, di mana perusahaannya menjadi pemenang yang diumumkan oleh Pemkot Bekasi. Namun dalam perjalanannya, Iwan Hartono diduga memberikan cek kosong terhadap rekanannya yang bernilai hampir 3,1 miliar rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, sementara itu seorang kepala desa di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ditahan usai terbukti korupsi dana desa sebesar 1 miliar rupiah lebih. Uang korupsi digunakan untuk membayar cicilan di bank serta keperluan pribadi sang kepala desa. Jenal Supena, Kepala Desa Mancagar, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, digelandang aparat Satreskrim Polres Kuningan setelah ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana korupsi dana desa sebesar 1 miliar rupiah lebih. Dari hasil penyelidikan, tersangka mengaku menggunakan dana desa anggaran tahun 2022 hingga 2023. Modus tersangka tidak menyalurkan uang dana desa kepada pelaksana kegiatan. Tidak hanya itu, korupsi dilakukan tersangka bersama Kepala Urusan Keuangan Desa yang kini masih tahap penyidikan sebagai saksi. Uang hasil korupsi ini digunakan tersangka untuk keperluan pribadinya, yakni membayar cicilan ke bank. Desa Mancagar, Kecamatan Lebakwangi, itu mendapatkan dana desa, di mana di tahun 2022 itu sebesar 1 miliar 372 juta. Kemudian di tahun 2023 yaitu 1 miliar 703 juta 253 ribu, yang mana dana tersebut seharusnya dipergunakan untuk masyarakat Desa Mancagar. Namun pada pelaksanaannya, Kepala Desa beserta KUR Keuangan melakukan tindak pidana korupsi, yang mana dana desa tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Akibat perbuatannya, Jenal Supena dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Gubernur Riau Senin siang. Usai penggeledahan yang berlangsung selama 5 jam, penyidik KPK membawa Sekretaris Daerah Riau Syahrial Abdi dan Kabak Protokol Riau Raja Faisal. KPK mengembangkan korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Kali ini penyidik KPK menggeledah kantor Gubernur Riau di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Penggeledahan ini untuk mencari dokumen atau bukti terkait kasus yang menjerat Abdul Wahid dan Kadis PUPR PKPP Riau M. Arif Setiawan. Penyidik KPK juga menggeledah dan memeriksa 2 mobil dinas yang digunakan pelaksana tugas Gubernur Riau, SF Haryanto, dan Sekretaris Daerah Riau Syahrial Abdi. Tadi datang ke sini, ada yang data-data yang mau diminta. Ya, bagaimanapun kita selaku tuan rumah, rekan-rekan dari KPK
menyampaikan belum masuklah, ya wajar sih. Masuk ke sini, masuk semua udah kita aja cita-cita aja. Selain membawa sejumlah dokumen, penyidik KPK juga membawa serta Sekretaris Daerah Syahril Abdi dan Kabak Protokol Raja Faisal. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, 3 tersangka dan beserta berkas perkara kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk segera disidangkan. Petugas Kejaksaan Agung mengawal ketat 4 tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022 ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Keempat tersangka terdiri dari Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim, Sri Wahyuni selaku Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud 2020-2021, Mulad Syah Direktur Sekolah Menengah Pertama sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020-2021, dan Ibrahim Arif selaku mantan konsultan Kemendikbudristek. Pasca penyerahan ke Kejari, selama 20 hari ke depan berkas akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor. Nadiem dan 3 tersangka lainnya dijerat pasal 2 ayat 1, subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tipikor. Kerugian negara dari kasus dugaan korupsi pengadaan laptop ini mencapai 1 triliun lebih. Terhadap keempat tersangka ini saat ini sedang dilakukan penelitian oleh penuntut umum. Berikut juga barang buktinya. Terkait perkara ini nanti sekarang sepenuhnya ada di penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dan penuntut umum mempunyai kewenangan 20 hari ke depan yang nantinya akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kejaksaan yang sudah menyelesaikan tahap pemeriksaan. Saya juga ingin bilang, karena ini Hari Pahlawan ya, saya jadi keinget waktu upacara di Kemendikbud itu mengenang para pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu guru-guru. Jadi saya ingin mengucapkan salam hormat kepada guru se-Indonesia. Saya alhamdulillah sehat, walaupun ini masa yang sulit buat saya karena terpisah dengan keluarga, dan 4 anak saya masih sangat kecil, jadi masih sangat membutuhkan ayahnya. Tapi alhamdulillah saya diberikan kekuatan dan saya berikan kesehatan, karena Allah ada senantiasa selalu ada di sisi saya, karena Allah selalu ada di sisi kebenaran. Sementara itu untuk tersangka Joristan selaku staf khusus Mendikbudristek tahun 2020-2024 belum dilimpahkan ke penuntut umum lantaran masih berstatus buron. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan nasional. Putri almarhum Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana, menyampaikan terima kasih atas gelar pahlawan nasional ini. Ahli waris almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ketiga anak almarhum Soeharto, yakni Siti Hardiyanti Rukmana atau Tutut Soeharto, Bambang Triatmojo, dan Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto saling berpelukan hangat dalam prosesi upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara Senin pagi. Siti Hardiyanti Rukmana atau yang akrab disapa Tutut Soeharto menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas penetapan sang ayah Soeharto Presiden kedua Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional. Terima kasih banyak atas keputusan beliau telah menentukan Bapak sebagai pahlawan nasional gitu ya. Dan beliau, karena beliau mungkin tentara juga ya, jadi tahu apa yang telah dilakukan Bapak dari sejak dahulu kala. Tapi beliau juga menentukan itu melihat aspirasi dari masyarakat juga.
Suharto diangkat menjadi pahlawan nasional dalam upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional tahun 2025 di Istana Negara Jakarta. Penganugerahan dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, sementara itu penyematan gelar pahlawan nasional kepada aktivis buruh Marsinah diwarnai tangis haru keluarga. Keluarga mengucap terima kasih kepada almarhum Marsinah karena meski langkah Marsinah terhenti, namun nafas perjuangannya masih terus berjalan untuk para buruh di Indonesia. Ada ibu tanpa ada bapak, Marsinah, saya tidak menjangka jenengan Marsinah jadi orang besar, bahkan membanggakan seluruh Indonesia, khususnya Nganjuk, terangkat Nganjuk punya pahlawan nasional sekarang ini. Dan Marsinah sebagai pahlawan buruh juga pahlawan mungkin yang termuda. Ahli waris almarhumah Marsinah, tokoh dari Provinsi Jawa Timur, pahlawan bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan. Gelar pahlawan nasional yang disematkan kepada aktivis buruh Marsinah diwarnai tangis haru keluarga. Pemberian gelar pahlawan nasional ini diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Keluarga Marsinah juga berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan penghargaan untuk Marsinah dan berharap pada pemerintah Presiden Prabowo untuk selalu memperjuangkan kaum buruh. Untuk mengenang perjuangan Marsinah nantinya akan dibangun museum di tempat tinggalnya di Nganjuk, Jawa Timur. Harapan kami kepada teman-teman Marsinah yang selama ini telah berjuang juga untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan adanya UMR, semoga itu bisa mencukupi kehidupan lebih layak. Tidak zaman dulu seperti dulu makan aja sering satu hari hanya 2 kali. Insya Allah pemerintah bisa mensejahterakan kaum buruh yang ada di Indonesia, juga memikirkan nasibnya. Jangan ada PHK. Ibu Marsinah yang merupakan pejuang anggota SPSI yang harus terbunuh karena berjuang untuk kesejahteraan buruh di PT Catur Putra Surya, dan ini menjadi sebuah hal yang monumental buat kami para pimpinan buruh, contoh keberanian yang luar biasa dari seorang Ibu Marsinah, dan itu menjadi sebuah dorongan kuat untuk kita terus berjuang. Bagi keluarga, penghargaan ini adalah momentum bersejarah yang membuat Marsinah tidak hanya memiliki keluarga, namun juga memiliki bangsa Indonesia. Tim Liputan Anyus melaporkan.